Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ikomang Karisma Adiputra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting ketiga Universitas Mataram tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa E4E12414348. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, saya melaksanakan pembelajaran UKIN pada anak kelas 5 SD Negeri 1 Batuagung dengan materi harmoni dalam ekosistem. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit? Tidak. Ya, terus tadi berarti semua hari ini dalam keadaan sehat. Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa yang tidak masuk sekolah? Balik Pak, karena ada upacara adat. Balik. Ya. Kenapa Galil? Karena ada upacara adat. Oke, jadi pada pagi hari ini ada satu orang teman kalian tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran karena izin sedang mengikuti kegiatan upacara agama. Ya. Nah, yang lainnya Pak harapkan semuanya fokus dalam pembelajaran, semuanya tetap semangat. Ya. Nah, kegiatan pembelajaran akan kita awali dengan doa. Ya, silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Abigelam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Silakan. Nah, kita sudah berdoa ya sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai. Sekarang Pak Guru akan ajak anak-anak untuk bernyanyi, ya, menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, perhatikan semua, tepuk semangat. Ya, nah anak-anak, masihkah anak-anak ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Masih. Ya, bagus sekali. Minggu lalu kita membahas materi apa? Melihat karena cahaya. Ya, bagus sekali. Jadi minggu lalu kita sudah membahas materi melihat karena cahaya. Nah, semua makhluk hidup ya, terutama manusia atau hewan itu mampu melihat karena adanya cahaya. Oke, nah karena kita semua di sini bisa melihat, nah sekarang Pak Guru ajak anak-anak untuk mencoba membayangkan sesuatu. Ya.
Di antara anak-anak semua, pernahkah kalian mengunjungi kebun binatang? Pernah. Ya, untuk kalian berarti semuanya pernah mengunjungi kebun binatang. Nah, ketika kita mengunjungi sebuah kebun binatang, nah kira-kira apa yang bisa kita lihat di sana? Ada banyak binatang. Ya tentu yang kita lihat di sana pasti banyak sekali binatang. Nah, siapa yang bisa menyebutkan binatang apa saja yang ada di kebun binatang? Saya. Ya, Nesta. Ada singa, harimau, dan burung elang. Harimau, singa, burung elang. Ya. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Saya, Pak. Ya. Jerapah, gajah, dan orangutan. Jerapah, gajah, orangutan. Ya, betul. Nah, mungkin ada jawaban lain lagi? Saya. Ya, silakan. Burung kakak tua, rusa, dan macan. Burung kakak tua, rusa, dan macan. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat di sana. Ya, dari hewan mungkin ada harimau, singa, rusa, jerapah. Kemudian dari kelas burung ada burung kakak tua, ada burung unta, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Ya, kita bayangkan bersama-sama. Kalau misalnya hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini, ya kita tempatkan pada satu wadah yang sama, atau kita masukkan ke dalam satu kandang yang sama. Kita masukkan ke dalam satu kandang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, silakan Vira. Saling makan dan dimakan. Ya, bagus sekali. Ketika semua hewan yang ada di kebun binatang, entah itu singa, rusa, kerbau, monyet, dan burung, kita masukkan ke dalam satu sangkar yang sama. Pasti di sana akan terjadi interaksi saling makan dan dimakan. Misalnya harimau memakan rusa, ataukah ular memakan kelinci, dan lain-lain. Kemungkinan di sana pasti akan terjadi interaksi saling makan dan dimakan. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita diskusikan tadi, apa yang sudah kita coba bayangkan tadi, itu merupakan gambaran umum tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang harmoni dalam ekosistem. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan pada pagi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan hubungan produsen, konsumen, dan dekomposer pada ekosistem. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan saling makan dan dimakan antara makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Oke. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran sudah Pak Guru berikan. Ya, selanjutnya adalah Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk menyimak materi pembelajaran. Oke. Jadi silakan anak-anak simak materi pembelajaran, dan nanti di akhir akan ada beberapa pertanyaan yang akan Pak Guru ajukan. Nah, silakan kalian simak materi. Matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri, sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain, membentuk jaring-jaring makanan. Ya. Nah. Jadi kalian tadi sudah
sudah menyimak materi pembelajaran beserta video pembelajaran. Ya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, ya, apa yang bisa kalian dapatkan dari paparan materi yang sudah kalian simak tadi? Saya Pak, Ya, Raymond? setelah saya menyimak video pelajaran tadi, Ya. saya menjadi tahu tentang hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Oke, bagus sekali, kasih tepuk tangan dulu. Nah, tadi teman kalian Raymond sudah memaparkan ya setelah kita menyimak materi pembelajaran dan video pembelajaran, hal yang bisa kita dapatkan di sini adalah bagaimana hubungan makan dan dimakan ya antar makhluk hidup itu dalam ekosistem bisa kita amati melalui siklus rantai makanan. Ya. Nah, di sini ada kata rantai makanan. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari rantai makanan? Saya Pak, Ya, silakan dia. rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk dia. Nah, tadi sudah disampaikan oleh dia bahwa rantai makanan itu adalah perjalanan ya atau hubungan makan dan dimakan. Itu yang terjadi secara beruntun ya, secara berurutan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi itu adalah rantai makanan. Nah, sekarang Pak Guru punya satu pertanyaan lagi untuk anak-anak. Karena kalian semua sudah menyimak materi dan video pembelajaran dengan baik, pasti anak-anak bisa menjawab. Ya. Rantai makanan ini ada 3 buah komponen di dalamnya. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan ketiga komponen dari rantai makanan? Saya Pak, Ya, Surya Raditya. produsen, Ya, konsumen, ya, dan dekomposer. ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Surya Raditya. Jadi ada 3 komponen utama dalam siklus rantai makanan. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, yang ketiga adalah dekomposer. Ya, jadi dekomposer ini sering kita artikan juga sebagai pengurai ya dalam sebuah ekosistem. Nah, kira-kira yang lainnya sudah semua memahami? Sudah semua mengerti? Sudah. Ya, materi yang sudah kalian simak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Benar? Benar. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Iya, tepuk tangan dulu. Berarti semua sudah secara tidak langsung sudah ada gambaran tentang ekosistem, ya tentang rantai makanan dan hubungan saling makan dan dimakan antar makhluk hidup pada sebuah ekosistem. Nah, karena semuanya sudah memahami, sekarang Pak Guru untuk lebih bersemangat lagi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita nyanyi dulu, bagaimana? Nah, sekarang Pak ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Meong Meong. Bisa semua? Bisa. Sekarang Pak Guru berikan aba-aba. 1, 2, 3. Meong meong, ale jadi kuning, dikul gede-gede, kue mokok-mokok, terang pecah, terus suwe. Juk meong, juk bikul, juk meong, juk bikul. Ya, teman-teman. Lagu yang kalian nyanyikan tadi itu adalah lagu daerah Bali. Ya, kalau di kita bahasa Indonesia kan itu meong itu adalah kucing, bikul itu adalah tikus. Nah, interaksi yang terjadi antara meong dan bikul ataukah kucing dengan tikus adalah hubungan saling makan dan dimakan. Oke? Nah, sekarang untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya akan kita laksanakan dengan kegiatan diskusi berkelompok. Ya. Jadi kegiatan pembelajaran selanjutnya akan dilakukan secara berdiskusi. Ya, di mana kegiatan diskusi yang akan kita lakukan di sini, Pak Guru sudah membagi anak-anak berdasarkan 3 tingkat kelompok. Ya, ada kelompok A sebelah sini, ada kelompok B yang di tengah, ada kelompok C yang paling kiri. Ya, jadi Pak Guru sudah memetakan kalian berdasarkan tingkat pemahaman awal anak-anak. Ya, setelah kita melaksanakan asesmen diagnosis di awal semester. Jadi sekarang Pak Guru sudah petakan anak-anak berdasarkan tingkat pemahaman awal anak-anak.
Ya, sekarang Pak Guru persilakan anak-anak untuk berhadapan dengan kelompok masing-masing. Sudah? Sudah siap dalam kelompok masing-masing? Ya. Nah, di sini dalam kegiatan diskusi kelompok, ya Pak Guru sudah menyediakan 3 buah LKPD dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Ya, jadi ini Pak Guru sesuaikan dengan kemampuan awal kalian. Ya, berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, pada LKPD ini sudah masing-masing tertera permasalahan tersendiri yang akan nantinya kalian diskusikan dengan teman kelompok. Oke, nah sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD sesuai dengan kemampuan awal kalian. Untuk kelompok A, nah ini LKPD untuk kelompok B, satu lagi untuk kelompok C. Nah, sekarang sudah semua mendapatkan LKPD masing-masing kelompok? Sudah. Tulis, jangan dulu dikerjakan. Perhatikan dulu instruksinya. Ya, perhatikan dulu. Nah, jadi pada LKPD anak-anak lembar kerja peserta didik kalian itu di sana sudah tertera nama kelompok dan nama anak-anak. Silakan nanti diisi nama kalian. Ya, sesuaikan dengan nama kelompok masing-masing. Kemudian di lembar yang kedua itu adalah lembar kerjanya. Ya, silakan hasil diskusi kalian terhadap pengamatan kalian terhadap masalah yang ada pada lembar LKPD itu silakan didiskusikan dan dituangkan pada lembar yang kedua. Paham? Nah, kalau anak-anak sudah memahami tentang tata cara pengerjaan LKPD, sekarang kita sepakati, ya, pengerjaan LKPD ini harus diselesaikan dalam waktu 15 menit. Ya, jadi Pak Guru berikan anak-anak waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan kalian pecahkan permasalahan yang ada pada LKPD kalian, diskusikan dengan teman kelompok, kemudian hasil diskusinya itu kalian tuangkan, kalian catat pada lembar kerja di halaman yang kedua, di lembar yang kedua. Ya, nanti hasil dari diskusi kalian akan kalian presentasikan di depan kelas. Paham? Ya, kalau sudah paham, apakah bisa kita mulai untuk mengerjakan LKPD-nya? Bisa. Ya, waktu kalian 15 menit. Silakan dimulai sekarang. Nah, ini LKPD-nya ya. Kemudian ini lembarnya nanti kalian diskusi. Ya, silakan permasalahan ini kalian diskusikan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti tanya. Ya. Oke, untuk kelompok B, ya sudah mulai mengerjakan. Silakan kalian berdiskusi, ya, diskusikan permasalahan yang ada di LKPD ini. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok A sudah? Sudah. Kelompok B? Sudah. Nah, kelompok C? Sudah. Oke, bagus sekali. Jadi tepat ya. Ini 15 menit kita berdiskusi. Anak-anak sudah menyelesaikan diskusi pada waktu. Nah, sekarang karena anak-anak sudah menyelesaikan diskusinya bersama teman-teman, sekarang kita akan lakukan kegiatan presentasi. Ya, jadi masing-masing kelompok Pak Guru harapkan ada perwakilan satu orang untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi yang maju hanya satu orang. Paham? Paham? Paham. Ya. Kelompok B maju ke salah satu perwakilan untuk presentasi ke depan. Ya, jadi kelompok B
Siklusnya itu ada di sini. Seperti ini ya, PD-nya permasalahannya seperti ini. Yang Pak sajikan adalah siklus rantai makanan. Oke, bagaimana Anda siap? Ya, silakan Saya disampaikan. perwakilan dari Bebas. PKB akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Kami mengurutkan siklus rantai makanan yang sesuai dengan proses makan dan dimakan pada ekosistem, yaitu tumbuhan sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri, dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Di sini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang juga disebut konsumen tingkat terakhir karena tidak ada yang memangsanya lagi. Lama-kelamaan elang mati dan akan diurai oleh dekomposer berupa bakteri atau jamur. Peran dekomposer di sini adalah membantu menguraikan zat-zat untuk menumbuhkan tanah yang bermanfaat bagi penataan atau tanaman. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Sheila. Tadi saya mendengar ada kata dekomposer. Ya. Apa peran dekomposer dalam rantai makanan? Ya, silakan dijawab. Peran dekomposer dalam rantai makanan adalah membantu menguraikan zat-zat untuk menimbulkan tanah yang bermanfaat bagi tumbuhan atau tanaman. Iya, bagus sekali. Ya, bagaimana Sheila? Iya. Mungkin ada yang menambahkan yang lainnya. Saya. Oh ya, silakan kelompoknya. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur memberikan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan air membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok B, ya tadi bagus sekali kelompok dengar. Ya, yang pertama itu adalah produsen. Ya, di mana produsen di sini adalah tumbuhan. Ya, entah itu padi atau rumput gitu ya. Nah, tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Ya, sebagai hewan herbivora. Ya, dia memakan tumbuhan, yaitu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ya, kemudian tikus ini dimakan oleh ular. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Begitu selanjutnya, ular itu dimakan oleh elang yang disebut dengan konsumen tingkat 3 atau konsumen tahap akhir. Tadi bagus sekali penyampaiannya. Ya, dia sudah menyebutkan ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 yang sekaligus sebagai konsumen tahap akhir. Kenapa tahap akhir di sini? Karena setelah dari komponen konsumen tingkat 3 tidak ada yang memangsa lagi kan. Nah, lama-kelamaan elang itu mati dan diurai oleh dekomposer. Ya, atau dekomposer itu bisa berupa bakteri atau jamur. Tadi sudah dijelaskan juga. Sangat luar biasa, sangat bagus sekali dari kelompok B. Ya, yang pada akhirnya nanti peran dekomposer itu adalah membantu menyuburkan tanah melalui penguraian zat-zat yang ada dalam tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Ya, nah sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ya, berarti semua sudah memahami ya secara garis besar tentang rantai makanan. Oke, kita berikan reward dulu untuk kelompok B. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, selanjutnya kita laksanakan ya. Sudah juga anak-anak sampai pada tahap presentasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita simpulkan ya apa yang sudah kita pelajari tadi? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya. Ya, kita. Setelah mengikuti pembelajaran, saya jadi tahu tentang hubungan makan dan dimakan yang bisa kita amati melalui siklus rantai makanan. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kita. Ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, bisa kita simpulkan, ya melalui pengamatan siklus rantai makanan, kita itu bisa mengamati hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada ekosistem. Ya, jadi anak-anak pasti nantinya bisa mengetahui ya hewan mana yang memakan hewan apa gitu ya. Oke, anak-anak masih bersemangat? Mau tahu
tambah semangat lagi? Nah, supaya lebih bersemangat lagi, Pak Guru akan ajak anak-anak bergoyang. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita isi dengan ice breaking. Ya, silakan ikuti gerakan yang ada di depan. Nah, semuanya semangat. Bahwa apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya tentang siklus rantai makanan, hubungan makan dan dimakan sesama makhluk hidup antara ekosistem. Ya, ini bisa kalian jadikan acuan atau aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin anak-anak di rumah punya peliharaan, ya, punya kucing, kemudian anak-anak juga memelihara burung. Jadi nanti jangan dijadikan ditaruh dalam satu kandang. Yudi, ya, jangan ditaruh dalam satu kandang. Nanti bagaimana? Burungnya bisa dimakan kucing, ya, atau mungkin anak-anak memelihara anjing, ya, nanti jangan jadikan kandangnya itu sama dengan kandang ayam. Nanti bisa ayamnya bagaimana? Inilah pentingnya kita mempelajari hubungan atau harmoni dalam ekosistem, ya, tentang hubungan makan dan dimakan. Oke, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekarang sebagai evaluasi secara mandiri, ya, Pak Guru akan memberikan anak-anak tugas, ya. Nah, sekarang silakan anak-anak keluarkan buku tugas atau buku tulis kalian, kemudian kalian buka buku paket pada halaman 47. Ya, sebagai evaluasi kalian secara mandiri, anak-anak kerjakan pada buku tulis tugas pada halaman 47. Di sana ada 5 buah soal yang kalian kerjakan secara mandiri. Ya. Nah, mengerjakan soal ini Pak Guru berikan waktu selama 5 menit.
Ya, selama 5 menit anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Ya, silakan semua mengerjakan. Sudah semua membuka buku pakai halaman 47? Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Sudah semua? Silakan duduk masing-masing. Nah, jadi hasil dari soal evaluasi yang anak tadi nanti akan Pak periksa, ya. Jika ada yang nilainya di bawah 70, nanti akan Pak berikan tugas tambahan lagi. Mungkin akan mengerjakan soal di LKS. Ya. Jadi Pak harapkan semuanya itu sudah di atas 70, ya. Oke. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Nanti kita akan membahas lebih banyak lagi tentang jaring-jaring makanan. Ya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah proyek. Ya, proyek di mana mungkin nanti kita akan mencoba menggambar atau membuat skema atau siklus tentang jaring-jaring dan rantai makanan. Oke, jadi nanti proyek di seluruh ini. Ya, nanti kita akan membuat sebuah proyek. Nah, untuk anak-anak di rumah nanti, tolong dipelajari materi-materi secara lebih mendalam ya tentang bagaimana jaring-jaring makanan dan bagaimana cara membuat. Ya, itu persiapan kita pembelajaran di minggu depan. Oke. Nah, anak-anak juga selalu mengaplikasikan ya apa yang sudah kalian pelajari di sekolah itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tentang tadi anak-anak sudah mempelajari tentang hubungan makan dan makan. Itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita wujudkan. Ya, seperti tadi yang sudah Pak jelaskan, ketika kamu memelihara kucing, itu jangan jadikan satu tangannya dengan burung. Nanti burungnya dimakan. Ya, nah sekarang kita bedakan. Santannya itu kita bedakan. Paham? Oke, nah anak-anak, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, ya, tadi mengawali kegiatan pembelajaran kita mulai dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Ya, silakan ketua kelas maju ke depan untuk menutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Dewa Susama Aramidya Nama Swara. Om Santi Santi Santi. Pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan anak-anak masukkan bukunya ke dalam tas dan anak-anak dipersilakan untuk beristirahat.